Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kali ini ngopi ontologi sudah pada episode ke 390. Saya selaku siswa filsafat tanah air ini menjelaskan tentang filsafat merah putih. Kemarin kami di grup Pustaka Harjuna sempat disampaikan oleh guru kami Bapak Teguh Handoko Susilo bahwa filosofi mendasar pada tanah air ini, falsafah Bhinneka Tunggal Ika itu bukan dari Cina maupun dari India, tapi ini adalah dari filosofi yang mendasar pada bangsa kita ini. Sampaikan begitu. Jadi ingat pada tahun 2020 ketika kita masih berkuliah ya sama beliau bersama para kawan-kawan, ada beberapa kelas di sana, ada kelas para ustadz, ada kelas para aktivis, ada kelas para akademisi di sana di ini ya. Itu kita sempat ditanyakan apa makna dari merah putih itu. Jadi bahwa bangsa kita ini yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Merah putih itu adalah dui tunggal, yaitu ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan, mereka memahami alam ini ya. Bangsa Jawa, masyarakat Jawa dulu sudah ada namanya Titi Kolomongso. Mereka dengan kearifan lokalnya bisa menciptakan, misalnya di Ratu Sima di Kalingga, menciptakan sebuah hukum-hukum berdasarkan kearifan lokalnya. Lalu dipakai juga simbol itu, gula kelapa merah putih itu oleh Nyi Ageng Serang ya, cucu ketujuh dari Sunan Kalijaga. Yang Nyi Ageng Serang itu menciptakan Kopassus pertama. Mereka mampu bersembunyi di mengenali alam, mengetahui menyatu dengan alamnya dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan seperti inilah yang menjadi ciri-ciri bahwa ia berdaulat, bangsa yang merdeka. Yang pertama ada ilmu pengetahuan, yang kedua adalah kebudayaan. Nah, bangsa kita, kebudayaan ini tidak pernah lepas dari namanya spiritual. Dan itu dibuktikan di dunia ya. Yang ternyata sama, walaupun kita punya keunikan tersendiri bahwa ilmu modern ini diciptakan, golden age-nya itu pada era Abbasiyah. Dan terbukti universitas pertama juga ada di Maroko yang awalnya adalah masjid ya. Karena ketika itu Abbasiyah sudah porak-poranda ilmu pengetahuan itu. Di Indonesia pun seperti itu. Hanya literasi ini semuanya terserah ke luar negeri ya. Misalnya kayak untuk Makassar, dia punya sejarah yang sangat luas yang bernama Lagaligo. Itu sebuah dari mulai penciptaan alam semesta, bumi sampai kepada silsilah Adam Hawa dan lain sebagainya, itu di situ sangat luas. Tapi di mana sekarang Lagaligo? Dia ada di Leiden, Belanda. Terus bagaimana kekayaan keilmuan Titi Kolomongso apa segala macam, masyarakat Mataram dulu di Jogja itu sekarang juga ada di Inggris malah ya. Inilah kita mengikuti jejak Pak Kiai Agus Sunyoto, bagaimana beliau harus keluar negeri menggali kembali daripada akar-akar budaya bangsa kita ini. Karena hanya dua inilah simbol merah putih ini, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ini yang sungguhnya mewujudkan bahwa kita ini bangsa yang besar, dan kedua adalah ya bangsa yang berjiwa merdeka. Dengan itu kebudayaan yang spiritual inilah yang sering disalahpahami oleh para akademisi yang dari luar negeri, yang mereka tidak memahami sejarah bangsanya sendiri, bahwa Nusantara ini, Indonesia ini dulu adalah laboratorium terbesar bagi ilmu pengetahuan modern, menggali daripada kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia ini. Bahkan itulah kenapa
kita punya keunikan bagaimana falsafah Bhinneka Tunggal Ika ini, Pancasila itu didahului dengan ketuhanan. Karena semuanya akan bermula dari spiritual, bahkan ilmu pengetahuan modern pun diambil dari spiritual dulu kan. Tapi ketika perkembangan misalnya Isaac Newton yang menyatakan semuanya dari materi yang terbantah sekarang dengan adanya fisika kuantum kan, Max Planck dan lain sebagainya. Pada akhirnya itu semakin mendekati kepada sisi-sisi spiritual dan itu sudah tertuang di dalam ajaran falsafah Bhinneka Tunggal Ika Bapak Teguh Hantogo Susilo. Orang menganggap ini dari Hindu, dari India, dari Cina. Bukan. Kalau kita mau menggali sendiri. Nah, nanti kawan-kawan bisa banyak interaksi tentang itu. Jadi merah putih itu adalah dui tunggal daripada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kebudayaan kita ini bersendikan spiritual. Bahwa kita ini hakikatnya satu. Kita menyatu dengan alam, menghargai alam. Apa hak hukum dasar hidup ini kan sudah dijamin. Tuhan ciptakan alam ini mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidup. Sekarang orang-orang berpandangan ketika ia menggunakan kolonialisme kognitif, hanya menyerap dari luar dan menganggap underestimate terhadap nilai-nilai kebudayaan bangsa kita sendiri, itu justru dia akan stuck di situ yang tidak akan bisa menemukan daripada jati dirinya. Ia tidak akan mampu memerdekakan bangsa ini secara pemikiran. Itu berdaulat dalam artian adalah berdaulat secara politik. Ia mampu mengambil keputusan dengan sikapnya karena dia punya ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang bersandarkan spiritualitas itu. Inilah yang keunikan dari falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bapak Teguh Hantogo Susilo yang guru kami itu cukup. Dia seorang programmer, seorang guru bahasa Inggris, seorang guru gitar klasik. Beliau juga pendekar pencak silat. Ya. Dan saya sebagai muridnya termasuk yang mendapatkan banyak filosofi untuk membuat lagu Mars Pejuang Siliwangi Indonesia dan himne Pejuang Siliwangi Indonesia. Itu karena banyak pemahaman pengkayaan dari beliau ini yang kami cerna dan kami rangkum menjadi sebuah narasi, menjadi syair-syair lagu yang saat ini alhamdulillah sudah dipakai oleh kawan-kawan di Pejuang Siliwangi Indonesia. Jadi inilah kunci daripada kita akan kembali ke akar budaya bangsa ini supaya menarasikan Indonesia, nilai-nilai kebudayaan yang mengakar, haluan kebangsaan yang konsisten. Yang ketiga adalah pesan-pesan moral yang abadi. Kita alhamdulillah para founding father kita sudah merangkumnya dalam Pancasila. Ayo kita dalami kembali, kita maknai, kita pahami, kita maknai apa nilai-nilai itu. Kita akan menemukan jati diri bangsa kita dan kita akan, itulah wujud bangsa besar yang sejatinya ia tidak pernah tercerabut daripada akar budayanya sendiri. Demikian kira-kira untuk episode ini. Insya Allah kita akan sambung kembali mengurai daripada pemahaman-pemahaman ketika, dan kami sampai sekarang juga masih berguru sama beliau ya, dengan para kawan-kawan di sana untuk saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh. Kira-kira itu. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, mungkin ya bisa dikoreksi oleh guru kami di Jakarta dan juga kawan-kawan senior-senior yang ada di Jakarta dan dimanapun berada ya, karena banyak sekali murid beliau ini menyebar sampai ke luar negeri ya. Mohon dikoreksi, mohon dibenarkan karena kita memang dalam masih taraf siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.